tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, mengidentifikasi masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri. Yang kedua, menentukan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri. Yang ketiga, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri. Yang keempat, menginterpretasikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri. Jadi sebelum masuk ke penerapan transformasi geometri di kehidupan sehari-hari, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa sih transformasi geometri itu. Jadi transformasi geometri itu merupakan suatu pemetaan satu-satu dan onto dari sembarang titik di suatu bidang ke titik lain di bidang tersebut. Titik lain di bidang tersebut disebut bayangan atau peta. Perubahan karena transformasi geometri dapat berupa perubahan letak, perubahan penyajian, maupun perubahan ukuran. Jadi kita masuk di jenis-jenis transformasi geometri yang akan kita bahas. Jadi yang pertama itu translasi atau pergeseran, yang kedua refleksi atau pencerminan, yang ketiga rotasi atau perputaran, dan dilatasi atau perkalian. Jadi bayangan hasil translasi, refleksi, dan rotasi kongruen atau sama dan sebangun dengan objek semula, sedangkan bayangan hasil dilatasi sebangun dengan objek semula. Teman-teman sekarang perhatikan contoh penerapan transformasi geometri di kehidupan sehari-hari, diantaranya pada motif batik dan juga gambar dekoratif tersebut. Nah, pertanyaannya, di manakah letak penerapan transformasi geometri dari contoh-contoh tersebut? Nah, mari kita belajar bersama-sama dan kita bahas bersama-sama. Teman-teman, kita bisa perhatikan untuk contoh penerapan transformasi geometri dalam kehidupan sehari-hari pada contoh motif batik dan juga pada gambar dekoratif. Jadi kenapa gambar ini disebut rotasi? Jadi teman-teman, kita bisa lihat, kita ambil gambar sepotong dari sini sebagai awalnya di sini. Dan di sini merupakan gambar yang diperkecil dengan garis mendatar. Jadi teman-teman, untuk gambar yang ini, yang kecil ini, kalau misalnya kita rotasikan sebesar 90 derajat, maka menghasilkan gambar kedua ini. Dan gambar kedua ini kita rotasikan lagi 90 derajat, menghasilkan gambar ketiga. Begitupun seterusnya. Gambar ketiga ini kita rotasikan sebesar 90 derajat, menghasilkan gambar keempat ini. Jadi selain rotasi pada gambar ini, teman-teman, bisa juga merupakan sebuah pencerminan, di mana pencerminan dari gambar ketiga ini merupakan pencerminan gambar ketiga ini adalah gambar pertama, dan gambar keempat ini pencerminan dari gambar kedua. Jadi begitu teman-teman untuk penjelasan. Jadi untuk gambar ini bisa juga rotasi dan juga bisa juga merupakan pencerminan atau refleksi. Kita masuk ke motif gambar kedua, di mana penerapan transformasi geometri diantaranya rotasi dan refleksi. Jadi kenapa dikatakan rotasi dan refleksi? Jadi teman-teman, kita bisa lihat, ambil motifnya ini yang diperkecil dari gambar tersebut, gambar ini. Jadi untuk kita misalkan gambar ini gambar pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Jadi rotasinya ketika gambar ini jadi gambar pertama ini bisa kita rotasikan menghasilkan gambar kedua, dan ini gambar kedua juga bisa dirotasikan menjadi gambar ketiga. Jadi gambar ketiga ini merupakan hasil rotasi dari gambar kedua atau hasil refleksi. Gambar ketiga ini merupakan hasil refleksi dari gambar pertama. Jadi bisa juga gambar pertama ini kita rotasikan sebesar 180 derajat, menghasilkan gambar ketiga ini. Jadi kenapa pada motif ini dikatakan rotasi dan refleksi, ya seperti itu teman-teman untuk penjelasannya.
Jadi yang berikut kita masuk ke motif yang ketiga ini, teman-teman bisa lihat. Jadi penerapan transformasi geometri di sini itu rotasi dan dilatasi. Jadi teman-teman bisa lihat untuk gambar yang kecil ini yang diambil dari motif ini. Jadi untuk rotasi, jadi teman-teman untuk rotasi penjelasannya sama seperti gambar pertama dan gambar kedua. Jadi teman-teman bisa lihat ini nih gambar ini gambar kedua, gambar pertama, kedua, ketiga dan keempat. Jadi gambar pertama ini kita rotasikan menghasilkan gambar kedua dan seterusnya. Terus untuk dilatasi, jadi kenapa teman-teman bisa lihat untuk dilatasi di sini ada gambar lingkaran yang kecil dan lingkaran yang besar. Jadi untuk lingkaran yang kecil ini, ini menjadi bayangan yang ini dia menjadi lebih besar dari lingkaran sebelumnya. Jadi kenapa dikatakan dilatasi? Jadi dia tuh mengalami perbesaran di mana lingkaran kecil ini menghasilkan bayangan lingkaran yang besar. Jadi itu teman-teman untuk penjelasan gambar yang ketiga. Jadi teman-teman kita masuk ke gambar yang keempat, di mana gambar keempat ini agak berbeda dari gambar 1, gambar 2, gambar 3, di mana gambar keempat ini kita ambil dari gambar satuannya atau gambar yang kecil ini menghasilkan gambar yang besar ini secara keseluruhan. Jadi untuk penerapan transformasi geometri pada gambar ini terdapat rotasi, dilatasi, dan refleksi. Jadi untuk rotasi teman-teman kita bisa lihat yang warna putih ini, gambar yang warna putih ini kita rotasikan 90 derajat searah jarum jam, dia menghasilkan gambar ini. Begitupun seterusnya. Jadi untuk dilatasi yang warna biru, dilatasi ini kita bisa peroleh dengan cara mendilatasi gambar yang putih. Mendilatasi gambar yang putih karena ukurannya beda, bentuknya sama, yang dinamakan dengan sebangun. Terus untuk refleksi, yaitu gambar satuan ini bisa kita susun menjadi gambar yang lebih besar sehingga terlihat motif keseluruhan, teman-teman. Jadi motif keseluruhan. Jadi teman-teman, ini merupakan contoh penerapan transformasi geometri di kehidupan sehari-hari di batik maupun bentuk dekoratif. Jadi sekian penjelasan dari saya, teman-teman.